Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Setia Novanto sore tadi menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden. Pertemuan dilakukan usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi kuat yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Freeport. Kedatangan Setia Novanto ke kantor Wapres selain mengklarifikasi masalah Freeport juga untuk meminta masukan terkait konflik Golkar sekaligus menyampaikan undangan pernikahan putrinya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan dirinya tidak pernah mencatut nama Presiden atau Wakil Presiden untuk mencari keuntungan dari Freeport. Novanto memastikan bahwa kalaupun ada rapat kerja yang berhubungan dengan Papua, hal itu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan di bumi cendrawasih tersebut. Pak, untuk mengklarifikasi ini, Pak. Ya, kalau masalah itu tentu saya selaku juga kader Golkar ya yang sudah dipercayakan di pimpinan DPR dengan isu-isu tersebut tentu saya pasti menyampaikan ya bahwa saya tidak pernah membawa nama Presiden ataupun Pak Wapres gitu ya, karena yang saya lakukan adalah terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Khususnya masalah Papua, itu tentu saya selalu ingin berjuang supaya masalah pendapatan daripada masyarakat di Papua itu akan lebih baik. Baik, kita lanjutkan Mas Beni. Dari pengamatan Formapi sendiri, pola seperti apa yang biasa dijalankan oleh para anggota DPR ini ketika mereka bisa berhubungan dengan pihak-pihak luar? Ya, yang jelas karena fungsi DPR selain bicara legislasi, kemudian bicara pengawasan, itu kan ada di fungsi anggaran. Nah, disitulah kemudian karena anggaran untuk APBN itu kan pasti harus persetujuan dengan DPR. Sudah barang tentu informasi itu sudah bisa diketahui lebih awal. Terlepas bahwa apakah nanti ini akan disetujui atau tidak. Ini sepertinya memang sudah bisa diendus dari sana. Cuman memang disinilah yang kemudian kalau kita ingin membuktikan bahwa ini wilayah ini seharusnya tidak boleh, tapi itu tetap dilakukan juga tidak bisa. Justru disinilah korupsi politik yang selalu kita lihat kok ini susah sekali. Justru orang melihat kalau nggak ketangkap tangan nggak akan terbukti. Apa yang menurut Anda menjadi hambatan untuk membuka ini ke publik? Ya karena memang ini menjadi pola bersama. Jadi menjadi tanda kutip ya ini menjadi pegangan bersama bahwa jadi ya ini sama-sama tahu sama tahu ya, tahu sama tahu gitu ya. Nah disinilah yang kemudian ya citra yang dibangun oleh politisi memang ya saya tidak melakukan, saya berjanji ini berjanji itu. Tetapi ini sebenarnya memang perlu ada terobosan-terobosan yang lebih baru, kajian, dan ini kajian-kajian yang lebih matang. Justru persoalannya adalah seringkali pelemahan upaya maju legislasi kita ini mandeknya ada di DPR. Artinya dan sekarang dua undang-undang yang bisa dihasilkan dari sekian banyak yang ingin direncanakan. Nah justru menjadi pertanyaan, seringkali DPR bicara kita akan membuat undang-undang yang lebih berkualitas. Justru persoalannya di sini sekian waktu yang sudah dipergunakan, dua undang-undang yang dilakukan itu pun juga revisi dari undang-undang yang sebelumnya. Nah inilah yang kemudian kita miris melihat kondisi sekarang, fungsi koordinasi terutama oleh pimpinan DPR ini menjadi pertanyaan buat kita. Jadi banyaknya fungsi apa yang menurut Anda dijalankan oleh anggota DPR kita sekarang? Nah justru disinilah kemudian kalau pencatutan ini ternyata bisa dibuktikan, ini akan mengkonfirmasi bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh DPR tidak menjalankan itu dari basis fungsinya. Justru menyalahgunakan kewenangan, melihat peluang-peluang yang bisa dilakukan. Dan ini jelas dari awal karena memang kebutuhan mereka untuk banyak hal terkait dengan finansial ini sangat besar. Anda optimis tidak kali ini MKD bisa benar menunjukkan kekuatan giginya untuk bisa membongkar kasus seperti ini? Untuk sementara ini saya masih optimis, tetapi memang masih ada bayang-bayang pesimis. Karena apa? Karena memang ini sudah sering kali terjadi, tapi kemudian hanya dibiarkan. Tadi Menteri SDM mengatakan tidak akan lapor ke polisi, tapi Wapres mengatakan laporlah ke polisi. Menurut Anda sebenarnya yang mana yang harus dilakukan? Ya, koridor karena ini adalah anggota DPR, mestinya memang koridornya ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini pun juga
kalau memang dugaan kuatnya di situ dia tahu ada bukti juga uang dan berapa penyerahan dan bukti-bukti yang lain sampai kwitansi misalnya, karena penerimaan uang saya kira mengeluarkan uang besar kalau memang untuk ini sebagai bentuk hadiah cuma-cuma saya kira sangat kecil kemungkinan bahwa uang besar itu keluar tanpa ada kejelasan. Okay. Nah, ini sangat dua kemungkinan sebenarnya memang, tetapi persoalan sekarang ini adalah menyangkut persoalan kode etik DPR. Dan saya kira Menteri ESDM sudah pas dalam melaporkan itu, hanya kemudian ini menjadi tanggung jawab, bola ini sudah dilempar ke MKD dan silahkan MKD ini akan memproses, ini teman kalian sendiri. Baik, teman kalian ya. Jadi mudah-mudahan kita harap mereka justru teman kalian lebih berani, bukan justru malah teman kalian jadi malah membela teman begitu ya. Kita tuntut ya ini keberanian, ketegasan dari MKD. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau salah, ya tegas menyatakan salah. Jangan sampai kemudian ini menjadi selalu menjadi polemik yang tidak ada habisnya dan kemudian berulang lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Medi sudah berbagi bersama kami sore hari dalam Prime Time Talk.